Di kameranya itu ada mode Pro untuk panorama, terus makanan, malam, dan makro. Halo Besti, ketemu lagi dengan channel Ayu Review. Nah kali ini anget-anget nih barang baru. Kita mau review dulu Galaxy Samsung M14 yang udah 5G, maaf ya. Nah oke, langsung aja kita buka. Ini masih baru ya, tadi udah kebuka untuk plastiknya. Oke, ini seperti biasa ada amplop surat cintanya. Ini surat-surat cinta dari Samsung ya. Kita lihat tuh isinya. Oh, ini ada untuk kabelnya. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai kepala chargeran biasa. Sekarang nggak ada kayak gitu. Nah, biasalah buku-buku manual. Udah nggak ada lagi ya. Udah, oke. Oh iya, ini untuk kepalanya sama-sama Type C ya, dua-duanya. Jadi kalau kalian mau beli kepala chargerannya, kebetulan kan ini nggak ada kepala chargeran yang dikasih ya, cuma kabelnya aja. Jadi kalian butuh untuk kepala adaptor ataupun kepala chargeran itu yang sama-sama Type C ya. Jangan salah beli loh, jangan yang dari USB ke Type C, karena kepalanya atau ujung ke ujungnya itu sama-sama Type C semua. Oke. Nah, ini dia nih bintang tamunya Besti. Cakep kan? Nih, di sini dia udah pakai Infinity V display ya. Terus kameranya itu udah triple kamera, udah 3. Ya, kamera utamanya itu di sini 50 megapiksel. Sama untuk baterainya itu 6000 mAh. Gila, lama banget tuh pasti ketahanannya ya. Oh, di sini kita udah dikasih untuk kartu-kartunya juga sih sekalian. Display kartu. Ini juga ada untuk apa? Untuk kartu SIM-nya ya, untuk SIM card. Tuh, kita langsung lihat aja di sini. Tuh barangnya. Untuk desainnya itu ya hampir sama sih untuk tipe yang lain juga ya. Enak dipegangnya. Cuman untuk bodinya ini kan dari plastik ya. Jadi kekurangannya itu mudah untuk nyeplak begini nih. Kalau dipegang itu meninggalkan jejak ya guys ya. Nah, ini untuk speaker ya. Nah, ini untuk casannya, untuk mic sama audionya ya. Nah, mic itu ada 2 ya, di bawah 1, di atas 1. Jadi stereo, enak banget kalau kita lagi ngerekam. Itu juara banget sih kalau Samsung, nggak diraguin lagi untuk dari volume suara itu udah oke. Nah, dari bodi samping itu ada tombol volume, terus ini juga on off, bisa sekalian untuk tombol sidik jari. Nah, di sini kan klaimnya untuk dual SIM, coba kita cek ya. Tuh, bener sih ada dual SIM ya. Untuk kartu memori slotnya juga ada. Aman sih guys, bener. Oke, sekarang langsung aja kita aktifkan Samsung Galaxy M14. Nah, di sini aku belinya yang ini tuh RAM-nya 4 GB sama memorinya itu 64 GB ya. Untuk layarnya di sini itu belum AMOLED ya, masih IPS ya. Terus tapi udah Full HD. Nah, untuk refresh rate-nya itu 90 Hz ya. Nah, ini nih dia Besti yang seperti aku bilang tadi, untuk refresh rate-nya ya, itu dia maksimal itu di 90 Hz. Jadi kalau kalian mau scroll-scroll biar nggak nge-lag atau cepet, kalian bisa pilih untuk menu adaptif. Nanti itu akan dia maksimum itu 90 Hz untuk kecepatannya. Tapi kalau mau untuk lebih hemat baterai, atau kalian bisa pilih yang standar. Jadi dia akan otomatis menjadi 60 Hz. Nah, kita cek ya untuk softwarenya di sini. Itu udah versi One UI Core ya, 5.1, terus versi Android itu udah 13. Ya, kita cek. Nah, ini dia tuh udah versi 13 Androidnya ya. Nah, kita masuk ke performa ya. Kita coba cek untuk performanya. Ini kita lagi ngetes untuk skor Antutunya gimana ya. Nah, ini Besti ya, hasil akhir dari Antutunya itu skor Antutu itu 354.585. Nah, ini kalau untuk main game tuh nggak nge-lag loh, pasti cepet banget nih ya. Oke, kita coba aja langsung ya. Oke guys, kita untuk settingan di Mobile Legends-nya dapat refresh rate-nya itu udah tinggi, terus grafisnya tinggi juga ya. Harusnya dengan
skor Antutu tadi itu kita bisa dapat kebuka yang ultra. Tapi mungkin belum saat ini, mungkin update software berikutnya bisa dapat. Tuh, enak banget loh ya. Lancar banget tuh. Gak ada ngelek-ngeleknya, Besti. Iya. Nah, Besti, sekarang giliran untuk speakernya. Di sini kan speakernya cuma mono nih, cuma satu doang. Kita tes ya untuk performa speakernya gimana. Nah, ini untuk RAM ya, Besti ya. RAM-nya di sini kan itu aslinya itu 4 GB. Jadi di sini ada fitur untuk RAM Plus yang bisa menambahkan menjadi 4 GB paling maksimal ya. By the way, Besti, ini untuk prosesornya pakai Exynos 1330. Nah, untuk GPU-nya itu di Mali G68 ya. Untuk performanya tadi kita sudah sama-sama lihat, dan skor Antutunya itu 350 ribuan. Oke, Besti, sekarang kita masuk ke kamera ya. Nah, di sini itu di kameranya itu ada mode Pro untuk panorama, terus makanan, malam, dan makro. Kita langsung coba aja ya hasil kameranya seperti apa. Ini untuk hasil foto kamera belakangnya ya. Nah, cukup pop up ya, terus kontrasnya tinggi. Jadi untuk kalian yang mau posting-posting langsung ke media sosial, nggak perlu effort nih untuk ngedit-ngedit lagi, karena hasilnya tuh udah gonjreng banget. Nah, ini untuk hasil kamera selfie-nya ya. Detailnya cukup bagus dan warnanya cukup natural. Nah, ini untuk hasil foto potretnya, detail yang dihasilkan cukup bagus, dan untuk blurnya cukup rapi. Nah, ini kita coba ya guys, untuk videonya cukup stabil ya. Untuk hasil videonya cukup stabil, terus gambarnya juga cukup pop up dan kontras ya. Ini cukup bagus sih untuk hasil videonya nanti tuh. Mic-nya mic asli dari HP ini ya, dari HP Samsung M14 ini ya, Besti ya. Bisa kita lihat untuk hasilnya di sini cukup stabil sih. Ya. Kita tes untuk kamera depannya ya, gimana hasil videonya menurut kalian. Untuk cahaya langitnya gimana tuh, bagus nggak, pop nggak? Ini micnya langsung dari HP ini ya, kita nggak pakai mic tambahan lainnya, langsung dari HP ini sendiri. Terus untuk detailnya dapat nggak ya? Dapat sih kalau menurut aku, dan hasilnya juga stabil. Maaf ya, agak berisik. Oke. Udah ya, cukup bagus sih untuk kameranya sendiri kalau menurut aku. Apalagi kalau untuk kalian yang suka selfie ya. Oke, Besti, kita sampai kepada kesimpulan akhirnya. Yang pertama dari segi desain ya. Dari segi desain ini walaupun bahannya plastik, tapi desainnya itu nggak jelek kok. Hampir sama seperti desain-desain HP mahal Samsung yang terbaru lainnya. Tapi di sini hanya karena dia terbuat dari plastik jadi agak nyeplak gitu ya. Yang kedua, dari segi baterai ya. Ini cocok banget buat kalian yang kerja di luar ruangan ataupun di lapangan, ataupun yang malas ngecas kayak aku. Karena dia udah punya baterai itu 6000 mAh. Jadi gede banget, nggak perlu sering-sering dicas. Nah, dari segi kamera itu tadi udah kita sama-sama lihat ya, hasilnya tuh udah bagus. Dari harga 2 jutaan ini menurut aku, dibanding dengan merek-merek lainnya itu udah cukup bagus sih hasilnya, cukup tajam.
Nah, HP ini punya dua mic atas dan bawah seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi ya guys ya. Jadi untuk kalian yang suka buat konten, ini bisa jadi salah satu pertimbangan karena suara yang dihasilkan itu udah bagus dan jernih banget. Nah, satu lagi kelebihan dari HP 2 jutaan ini, dia udah punya jaringan 5G ya. Jadi nanti di masa depan kita itu udah pakai jaringan 5G semua. Dengan 2 jutaan aja kalian udah punya HP yang jaringannya 5G. Gimana nggak keren tuh? Nah, cuman satu nih kekurangannya menurut aku ya. Ini memorinya itu cukup mepet banget kalau beli 64. Mending saran aku buat kalian yang punya punya file tuh gede, misalnya sering nyimpan file gede, terus suka download aplikasi, itu beli yang 128 aja deh, karena kan kalau 64 tuh terlalu mepet dan cepet penuhnya nanti. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu ya untuk review hari ini. Nanti kita ketemu lagi di review berikutnya. Silahkan di like, di share, dan jangan lupa di komen tapi yang sopan ya. Bye bye.